Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Handai, dan teman saya, Deti, Ria, Citra, Dimas, dan Amanda. Coba perhatikan video berikut. 川のが100億倍パワーあんぞ。科学の旗だ。元から通ずんだかな。どういう仕組みなのだそれは。 Dari video tersebut, terlihat benda yang dipegang Sanko, yaitu ilustrasi generator pantograf merupakan mesin listrik statis yang menghasilkan tegangan DC yang sangat tinggi. Lalu, apa itu listrik statis? Pernahkah kalian bermain penggaris yang digosokkan ke rambut lalu didekatkan ke potongan kertas? Apa yang terjadi? Hal tersebut membuat potongan kertas terangkat. Hal ini dikarenakan adanya listrik statis. Listrik statis atau elektrostatis yang membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan diam atau statis. Interaksi elektrostatis antara dua muatan listrik. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik positif adalah muatan listrik yang sama dengan muatan yang dihasilkan oleh kaca yang digosok ke sutra. Dan muatan negatif adalah muatan yang dihasilkan oleh penggaris plastik yang digosok ke kain wol. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan listrik sejenis atau tolak-menolak dan muatan listrik tidak sejenis atau tarik-menarik. Contoh benda tolak-menolak yaitu penggaris dan sutra, dan contoh benda tarik-menarik adalah penggaris dan wol. Karena ada dua interaksi antar dua benda bermuatan listrik, jika saling didekatkan maka dari kedua benda tersebut muncullah gaya. Gaya tersebut yaitu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Gaya tersebut terdapat di hukum Coulomb. Charles Augustin de Coulomb adalah penemu hukum Coulomb. Dia mengemukakan bahwa gaya interaksi antara dua benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Kalian pasti pernah mendengar kata medan listrik, tapi apakah kalian tahu kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah besaran medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik. Kuat medan listrik dipengaruhi juga oleh besaran muatan sumber jarak benda muatan yang diuji. Rumus kuat medan listrik dibagi menjadi dua. Rumus pertama, E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Rumus kedua, E sama dengan F dibagi Q aksen. Setelah Anda mempelajari kuat medan listrik, mari kita tentukan kuat medan listrik akibat suatu distribusi muatan yang tersebar dalam suatu benda. Untuk menentukan itu, Anda harus mengetahui hukum Gauss. Secara teoritis, hukum Gauss berbunyi, fluks total yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Sebelum tahu tentang hukum Gauss, kita harus tahu apa itu fluks listrik. Fluks listrik merupakan jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus dinamakan fluks listrik. Rumus fluks listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, C sama dengan E dikali A. Kedua, fluks sama dengan E dikali A dikali cos sudut. Dari konsep di atas, Gauss mengemukakan pernyataan sebagai berikut. Jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Hukum Gauss dapat dirumuskan C sama dengan epsilon 0. Tahukah kamu energi potensial listrik? Energi potensial listrik merupakan energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb. Satuan energi potensial listrik adalah joule atau coulomb. Ada banyak contoh energi potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti lampu pijar. Potensial bola konduktor berongga dapat dikatakan bahwa bidang di dalam bola adalah bidang ekipotensial. Bidang ekipotensial adalah bidang yang setiap titik pada bidang tersebut memiliki potensial listrik.
Beda potensial di antara dua pelat sejajar. Dua pelat sejajar adalah susunan antara dua buah pelat konduktor yang luas dan bahannya sama. Contoh konduktor dua pelat sejajar seperti gambar di samping. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada gerak partikel seperti gerak proton dan elektron di dalam medan listrik. Hal tersebut berlaku karena medan listrik merupakan medan konservatif. Tahukah Anda apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen listrik yang memiliki kemampuan yang untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki fungsi dalam berbagai rangkaian listrik, yaitu A. Untuk menyimpan muatan dan energi listrik, B. Untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, C. Sebagai perata tegangan dalam catu daya power supply, D. Untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil. Kapasitas kapasitor. Perbandingan tetap antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua plat konduktornya selalu tetap dan disebut sebagai kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor memiliki rumus yaitu C sama dengan Q per V atau Q sama dengan CV. Kapasitas kapasitor plat sejajar dirumuskan C sama dengan X-ionol A per D. Dieletrik. Dieletrik adalah bahan isolator yang digunakan untuk memisahkan kedua plat konduktor pada suatu kapasitor plat sejajar. Rangkaian kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian paralel kapasitor dirumuskan dengan C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Dan rangkaian seri kapasitor dirumuskan dengan C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Setelah kapasitor tersebut dihubungkan dengan baterai, kapasitor akan terisi oleh muatan hingga beda potensial antara kedua part kapasitor sama dengan beda potensial baterai. Contoh soal. Dua muatan yang masing-masing bermuatan 3 kali 10 min 6 kolom dan 4 kali 10 min 6 kolom terpisah sejauh 2 cm. Jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per kuadrat per kolom kuadrat, berapa gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut? Penyelesaian. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 min 6 dikali 4 kali 10 min 6 dibagi 2 kali 10 min 2 pangkat 2. F sama dengan 9 kali 3 kali 4 dikali 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6 dibagi 2 kuadrat kali 10 pangkat min 2 dikali 2. F sama dengan 108 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 min 4. F sama dengan 108 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 3 dikali min 4. F sama dengan 27 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 4 sama dengan 27 dikali 10 pangkat 1 Newton. 10 pangkat 1 Newton sama dengan 10, sehingga 27 dikali 10 sama dengan 270. Sehingga nilai F juga dapat dituliskan sama dengan 270 Newton. Jadi, gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut bernilai 270 Newton. Dari presentasi ini, kita tahu bahwa listrik statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik pada benda, sehingga dapat disimpulkan bahwa listrik statis berhubungan dengan gejala kelistrikan yang tidak mengalir. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan.
Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.